sih. Wes. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal. Saya dari CV Agriboy Sukses Makmur. Perusahaan kami bergerak dalam bidang pertanian secara luas. Perusahaan kami baru menyediakan pupuk dan media tanam yang berkualitas. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi berbagai keresahan yang kami temui selama ini di lapangan. Dalam bidang pertanian ini banyak masalah terjadi dan berbagai pihak juga menawarkan berbagai macam solusi. Tapi sekiranya kami kira mereka kehilangan arah, kehilangan satu tujuan gitu. Nah, pada kasus ini kami melihat ada satu potensi besar untuk menyelesaikan permasalahan besar itu dengan Quran. Kami memandang dari sisi lain, mencoba melihat wahyu Tuhan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan mendasari pembahasan kita dengan bagaimana sih cara kita mencari solusi dalam Quran gitu. Ini tema pertama adalah bagaimana tadabbur Quran itu. Nah, di samping saya sudah ada subjek spesialis terkait pertanian Qurani. Saya perkenalkan, beliau adalah Muhammad Fauzan Al-Hanif, pustakawan atau bisa kita bilang adalah subjek spesialis terkait pertanian Qurani ini. Ya, langsung saja pertanyaan pertama dari saya adalah bagaimana sih cara kita, bagaimana pengertian dahulu tadabbur Quran itu? Monggo Mas Hanif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hanif. Saya adalah seorang pustakawan yang alhamdulillah fokus dari subjek spesialis saya untuk mencari referensi itu di bidang pertanian. Saya tertarik di bidang pertanian ini karena latar belakang saya juga adalah seorang petani juga. Bapak saya juga petani dan keluarga saya juga sering bergerak di bidang ini, dan saya juga mempunyai keresahan yang sama seperti Mas Ikhlasul Amal, bahwa dalam praktek kita itu untuk masuk ke bidang pertanian, kita itu mengalami berbagai distraksi dari isu-isu yang sering beredar di sekitar kita, bahwa yang ada itu adalah petani itu juga sering merugi, petani itu kurang regenerasi, kita kekurangan bahan pangan sehingga membutuhkan impor. Nah, itu kan salah satu dari isu-isu yang ada. Nah, kemudian mengapa saya subjek spesialis ya seperti yang dijelaskan Mas tadi itu berdasarkan Al-Quran. Saya juga punya latar belakang sebagai anak pondok ya, jadi lulusan pondok pesantren Sahabat Ibnu Ati, dan di situ saya juga belajar sedikit mengenai bagaimana konsep kita itu untuk membaca Al-Quran sebagai solusi mengatasi permasalahan yang ada. Dan salah satu hal yang dapat kita lakukan, yang bahkan bisa dilakukan orang awam sekalipun, itu adalah tentang mentazaburi Al-Quran. Nah, ini tadi pertanyaan pertama ya, apa itu tazabur dulu ya. Tazabur, kenapa kita mengangkat pertanyaan itu dulu ya, karena kalau kita mendasari mencari solusi dari Al-Quran, kita itu harus membedakan antara kita cuma sekedar membaca terjemah seperti kita membaca buku atau teks letterwork seperti itu, atau
kita harus mengkaji lewat buku-buku yang sangat tebal, kitab-kitab tafsir. Nah, dan salah satu yang paling mudah untuk kita lakukan dalam rangka mencari solusi dari tema permasalahan di bidang pertanian ini adalah dengan konsep tazabur Al-Quran. Apa itu tazabur? Nah, ikuti ini tazabur. Kalau kata tazabur, dabaro ya tadabaru, itu seperti menunjuk pada kata belakang. Mohon maaf ya, dabaro ya tadabaru dubur itu adalah mencari sampai ke akhir dari segala sesuatu. Itu menurut Ibnu Faris, salah satu cendekiawan muslim. Tazabur dalam Quran adalah usaha untuk memahami sesuatu bahkan sampai pada titik terjauh, atau juga memahami sesuatu yang ditimbulkan objek yang ditazaburi berulang-ulang. Seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram. Itu kan ada beberapa kata Iqra di situ. Maka bacalah dengan nama Tuhan yang Maha menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, maka bacalah lagi. Dan itu kan salah satu kewajiban kita yang diisyaratkan lewat wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita itu mempunyai kewajiban untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Dan semua tema kehidupan itu ada dalam Al-Quran, dan tidak terkecuali di tema pertanian kita. Di pertanian kita itu jauh dari Quran. Nah, dan bahkan kita tidak tahu apa yang diisyaratkan Quran dalam tema pertanian ini. Nah, tapi kita masih masuk dalam pengertian tadabbur dulu ya. Ya. Menurut Ibnu Katsir, apa itu tazabur, nanti biar panjenengan semua paham ya. Menurut Ibnu Katsir, tazabur itu adalah sebuah upaya untuk memahami kosakata Quran, memikirkan petunjuk ayat dengan tepat, karena ayat Quran itu seperti bintang yang merupakan penunjuk arah dalam kehidupan kita dan segala pemahaman yang dikandungnya, dan apa yang tidak sempurna kecuali dengan tanpa memahaminya dari isyarat-isyarat dan pemberitahuan, disertai adanya manfaat yang didapat oleh hati dengan khusyuk hati tunduk perintah-perintahnya dan mengambil pelajaran darinya. Nah, itu pengertian dari tazabur. Dan kemudian pasti panjenengan semua, Anda semua itu sering mendengar mengenai tafsir Al-Quran. Apakah kita itu berarti nanti menafsirkan Quran sendiri? Kita tidak menafsirkan Quran sendiri, karena itu bukan merupakan tugas kita di sini gitu. Kita mendiskusikan mengenai isi dari Quran. Nah, itu adalah salah satu upaya tazabur. Nah, apa bedanya tazabur dengan istilah tafsir? Tafsir itu pengertiannya itu menjelaskan atau menyingkat makna dalam Al-Quran. Dan sebenarnya seperti ini kawan-kawan. Ketika kita membaca Al-Quran disertai dengan terjemah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada hari ini, itu sudah merupakan penafsiran yang dilakukan oleh para ulama, para cendekiawan muslim, yang itu sudah dituliskan dengan kalimat-kalimat termudah untuk memahami Al-Quran. Misalnya dalam ayat pertama Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Kita tidak bisa mengartikan sendiri di luar dari arti yang sudah dituliskan oleh Kementerian Agama, yang sudah dituliskan oleh para ulama, bahwa Bismillah itu emang dengan menyebut nama Allah, tidak ada arti yang lain dari itu. Kalaupun ada arti atau makna yang lain, itu merupakan cabang atau perpanjangan dari makna yang dituliskan di situ. Sedangkan kata Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu sudah merupakan penafsiran dari ayat pertama
Al-Quran surat Al-Fatihah, dan kemudian seterusnya sampai pada akhir dari surah Al-Quran, dan diteruskan dalam teks di samping. Dan misal kalau penjenengan semua punya Quran terjemah dilihat, itu sudah merupakan yang termudah ya dalam kita itu untuk membaca apa sih isi dari ayat ini. Nah, bedanya ini tazabur dengan tafsir. Kita masuk pembahasan ya lagi ya. Bila tazabur adalah proses setelah tafsir, tazabur itu merupakan proses yang kita lakukan setelah kita itu membaca penafsiran dari para ahli mengenai satu ayat yang membahas satu subjek tertentu ya. Pemahaman yang dituntut untuk melakukan tazabur adalah pemahaman umum saja, atau pemahaman yang sederhana yang bisa kita lakukan berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu pengetahuan yang sudah beredar di sekitar kita itu. Tazabur tidak mensyaratkan penelitian terhadap pendapat para penafsir tentang satu ayat. Tidak pula harus mendalami dan bergelut dengan detail-detail penafsiran buku-buku tafsir. Nah, bila tafsir adalah pekerjaan yang membutuhkan kompetensi tertentu dan hanya khusus ulama tafsir, maka tazabur adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang, dan itu merupakan sebuah kewajiban kita. Kenapa kok kewajiban? Bila tazabur adalah usaha mengambil manfaat dalam Al-Quran, maka tafsir tujuan utamanya menyingkap makna dari pesan-pesan ilahiyah dalam Al-Quran. Dan kita mengenal para penafsir Quran ya, seperti Kiai Haji Quraisy Shihab, seperti Kiai Haji Bisri Mustafa itu yang punya kitab sendiri Al-Quran berbahasa Jawa, dan kita mengenal banyak para penafsir Quran, Syekh Wahbah Zuhaili, Prof. Abdul Karim Bakar, dan kita mengambil manfaat dari beliau-beliau itu. Kenapa kok ada yang namanya tafsir Al-Quran? Tidak hanya sekedar Quran kemudian teks artinya saja, karena untuk memahami inti dari setiap ayat Quran itu yang butuh penafsiran. Itu yang dilakukan oleh para penafsir yang sudah mempunyai kompetensi tertentu. Nah, sedangkan kita itu yang mengambil intisarinya aja dari ayat Quran yang sudah ditafsirkan itu untuk kebutuhan kita. Kewajiban dari tazabur Quran. Nah, tazabur itu kenapa kok menjadi sebuah kewajiban kita? Apa wajibnya itu? Menurut seorang cendekiawan muslim, Profesor Abdul Karim Bakar berkomentar tentang kemunduran umat Islam dalam berinteraksi dengan Quran. Hari ini kita melihat fenomena yang terjadi di dalam dunia pertanian, bahwa seorang yang bertani itu mengalami banyak distraksi, kerugian ya. Dan prakteknya juga jauh dari petunjuk Quran. Apakah harus menghafalkan Quran ya? Ya, tidak bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk. Apa menurut beliau, Prof. Abdul Karim Bakar berkomentar tentang umat Islam dalam berinteraksi dengan Quran seperti ini. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran dan memerintahkan kita untuk mentazaburinya. Dan Allah sudah menjamin akan menjaga Al-Quran ini otentik hingga akhir zaman. Namun kita malah sibuk menjaganya atau menghafalnya, meninggalkan mentazaburinya. Kalau kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman itu yakin bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk hidup kita, ya maka jadikan petunjuk. Jangan mengambil ilmu yang bahkan jauh dari petunjuk dari Al-Quran. Hari ini kaum muslimin menghafalkan Quran, kaum muslimin membaca Quran, tapi cuma sebatas target per juz atau
bahkan menjadikan Quran itu sebagai stempel penelitian orang-orang Barat yang bahkan itu melegalkan berbagai proyek untuk merusak bumi misalnya gitu kan. Nah, tapi mereka lupa bahwa dalam Quran itu punya salah satu metode tersendiri yang itu merupakan petunjuk ilahiyah dalam mengolah bumi, dalam memakmurkan dengan petunjuknya Allah. Nah, petunjuknya Allah itu dalam Quran. Maka jangan sekali-kali itu kok takut menjadikan Quran sebagai petunjuk gitu. Itu kan kewajibanmu sebagai muslim. Dan menurut Muhammad Al-Ghazali menyatakan, tadabbur adalah benteng utama umat Islam untuk menjaga kemuliaannya dan membangun kembali peradabannya. Kita nggak pernah tahu pertanian yang terbaik itu seperti apa. Apakah ada tolak ukurnya? Apakah menurut pemerintah? Apakah menurut para ahli? Karena berbagai pendapat yang beredar itu kan menurut mereka gitu kan. Tapi kita tidak pernah mendengar apa petunjuk dari Allah Ta'ala Tuhan kita dalam subjek ini, dalam subjek pertanian. Dan apa hukum dari tadabbur kalau menurut Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili berpendapat kewajiban mentadabburi Al-Quran, bahwa kewajiban mentadabburi Al-Quran itu dibebankan kepada setiap orang Islam. Tidak cukup hanya sekedar tilawah atau menghafal saja tanpa ada perenungan dan perhatian kepada isi dan tujuan-tujuan utama Al-Quran itu diturunkan. Nah, begitu. Itu sekilas mengenai tadabbur Al-Quran. Ya. Nah, di sini saya muncul satu pertanyaan lain, gitu, terkait bagaimana sih cara kita dalam mentadabburi ini. Tapi sebelum itu ada satu pernyataan yang membuat saya tertarik. Nah, terkait tentang ada satu pernyataan mendahulukan iman sebelum Quran. Itu bagaimana? Apakah itu berkorelasi dengan nanti prinsip kita dalam ingin mentadabburi Quran atau bagaimana? Monggo silakan. Terima kasih dengan pertanyaan seperti itu ya. Salah satu makna dari iman sebelum Al-Quran. Ya, kita tidak bisa membedakan antara Al-Quran itu dengan iman, karena kita itu kan beriman kepada Al-Quran gitu ya. Dalam kita itu berislam, dalam kita itu beragama, maka kita membutuhkan guru sebagai penuntun. Dan alhamdulillah kita kalau umur saya 25 tahun sudah berkontemplasi dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah gitu, kemudian di pondok. Nah, kita sudah minimal mengenyam pendidikan formal mengenai Quran ya. Dan di sekitar kita juga banyak ustadz, juga banyak ulama, juga banyak yang sudah mengajarkan tentang Al-Quran, tentang iman, apa kewajiban-kewajiban iman gitu ya. Dan kemudian iman sebelum Quran, maksud dari iman sebelum Quran secara simpelnya seperti ini. Ketika kita mengikrarkan diri syahadat asyhadu alla ilaha illallah, bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, ya abduhu wa rasuluh, maka ya kita emang harus mempercayai semua yang dikatakan, ya semua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang disabdakan oleh Nabi itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Itu iman. Jadi mau ilmu pengetahuan hari ini itu menyatakan ini tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, atau ilmu pengetahuan sekarang itu menyatakan bahwa ini penelitian ini penelitian ini itu bersinggungan dengan ajaran agama ini ya.
atau bahkan ilmu pengetahuan sekarang tidak bisa membuktikan adanya akhirat karena keterbatasan ilmu pengetahuan zaman sekarang, kita tetap harus percaya. Itu iman dulu gitu. Dan kita tetap harus percaya dulu bahwa semua yang ada dalam Quran itu merupakan fakta, di samping dari ilmu pengetahuan yang sudah beredar pada hari ini. Karena sebenarnya kalau saya mengambil pendapat dari Prof. Quraisyab mengenai ilmu pengetahuan sekarang belum bisa membuktikan tentang hal gaib misal, atau belum bisa membuktikan tentang adanya akhirat, adanya jin dan setan, atau sabda-sabda Nabi itu gitu. Bahwa ilmu pengetahuan sekarang tidak mendasarkan setiap subjek pengetahuan itu terhadap petunjuk dari kitab suci. Jadi mengklaim bahwa petunjuk dari kitab suci, petunjuk dari yang sudah beredar pada zaman dulu hanya karena ilmu pengetahuan sekarang belum bisa membuktikannya, itu adalah sebuah keangkuhan intelektual, itu adalah sebuah keterbatasan. Dan kita harus mengakui bahwa kalau bukan karena petunjuk kitab suci, maka kita tidak mengenal adanya akhirat, kita tidak mengenal adanya Allah Ta'ala, tidak mengenal apa yang disabdakan oleh Rasul mengenai berbagai tema yang beredar gitu ya. Nah, tapi iman sebelum Quran ya, kalau kita mau mendapatkan cahaya ilmu pengetahuan dari Al-Quran dengan cara mentazaburinya, maka terlebih dahulu kita harus mengimani Al-Quran itu merupakan kitabullah yang merupakan fakta. Semua yang di sini itu merupakan hal yang benar, sekalipun kamu belum pernah melihatnya. Jin, setan, akhirat, Allah Ta'ala, bahwa Rasul, bahwa 25 Nabi dan Rasul, bahwa surga dan neraka, itu semuanya ada. Nah, itu dulu, itu semuanya nyata. Allah Ta'ala itu juga ada gitu. Itu kalau sekilas mengenai iman sebelum Quran. Berarti dapat kita simpulkan bahwa konsekuensi tadabbur, konsekuensi iman adalah kita harus mempercayai ini 100% gitu. Ya, 100%. Nah, dan dalam pertemuan kita ke depan-depan nanti kita akan mencoba membahas satu problem, fokus dalam satu problem, kita cari, kita telisik, kita tadaburi di Quran, bagaimana Quran menanggapi masalah ini, dan bagaimana Quran dapat menjadi pedoman solusi kita nanti, begitu. Ya, solusi di bidang pertanian. Dan tidak bisa orang-orang yang tidak beriman itu membaca Quran, sekalipun mereka menghafal Quran sekalipun gitu. Karena ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman gitu. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi malah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Kalau kita merujuk pada Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu, maka ini adalah sebuah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, merupakan sebuah petunjuk bagi lil muttaqin, orang yang bertakwa. Nah gitu. Dalam pertemuan ke depan kita akan membahas mengupas satu problem. Sebenarnya complicated masalah pertanian itu seperti apa sih gitu. Lantas kita akan rumuskan kita berposisi di mana, kita bergerak di mana, dan apa yang kita lakukan dengan tadabbur kita. Ya, begitu. Mungkin ada satu kesimpulan lagi dari Mas Hanif. Oke, satu kesimpulan lagi, kalau kita mau memahami mengenai isyarat yang sudah ditekskan dalam Al-Quran, gini, saya metode tazabur ya. Bagaimana kita mentazaburi Al-Quran dalam tema pertanian gitu ya. Nah, ini ada panduan dasar dalam kita mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk hidup.
Ini mungkin nanti bisa diterapkan di semua tema, enggak cuma di tema pertanian saja. Karena kalau pertanian itu yang sudah kita rumuskan bareng-bareng, sudah kita diskusikan, sudah kita kontemplasikan jadi satu pembahasan, terus kita flowkan kepada pelajaran semua. Tapi ini jika pelajaran semua itu berprofesi sebagai apapun ya, sebagai misal sebagai seorang murid yang sedang belajar, atau sebagai seorang peneliti yang meneliti tentang subjek tertentu, misalnya fisika, biologi, atau ilmu pemerintahan, atau ilmu ekonomi, ilmu politik, sosial, budaya, itu kan tema tertentu yang menjadi subjeknya Anda semua. Nah, gimana agar subjeknya Anda semua itu bisa mengambil pelajaran dari dalam Quran? Nah, ini ada panduan dasarnya, dan saya ulik beberapa saja panduan dasarnya gitu. Pertama, dilarang berkesimpulan. Nah, ada larangan dulu. Dilarang berkesimpulan dengan hanya berdasarkan satu ayat saja, tetapi kumpulkanlah semua ayat-ayat yang berisi hal yang sama, kemudian baru mengambil kesimpulan. Kalau metode yang kita lakukan di sini adalah metode tematik, jadi tadabbur Quran secara tematik, karena kita terbatas pada hal tema aja itu. Misal temanya tema pertanian, ya ayat-ayat tentang pertanian, dan pertanian itu ada berapa subjek. Pertama subjek tentang tanah, pembahasan tanah, atau subjek tentang pembahasan air, subjek tentang pembahasan serangga, ada nanti subjek tentang pembahasan hama gitu, subjek tentang pembahasan buah sayur gitu kan, ada subjek-subjeknya. Itu dikumpulkan satu subjeknya, kumpulkan ayat-ayatnya, dan ketika jenengan mengumpulkan ayat itu jangan takut, ini maksudku ketika terus dibaca, bener nggak ya gitu. Karena kalau menggunakan Quran terjemah ya, menggunakan Quran terjemah itu merupakan sudah hal yang paling mudah aja gitu. Tapi tetap poin kedua setelah mengumpulkan ayat-ayat Quran dengan satu subjek itu, belajarlah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal yang dijelaskan oleh Quran. Mengenai riba, ya belajarlah ilmu ekonomi. Mengenai negara Allah, ya belajarlah ilmu statehood, kenegaraan. Kalau pengen tahu mengenai perang, ya belajarlah ilmu militer. Jadi dikontemplasikan dengan ilmu pengetahuan yang ada pada hari ini gitu ya. Kontemplasikan dengan ilmu pengetahuan yang minimal Anda miliki dulu gitu. Kalau membaca sekian buku, kemudian menarik kesimpulan, gini dulu, ayat Quran dulu dikumpulkan, dan kemudian ilmu pengetahuan yang Anda miliki dulu untuk memahami ini ayat Quran. Karena ayat itu merupakan panglima. Nah, panglima sebagai dasarnya, dan ilmu pengetahuan itu prajuritnya, kayak gitu. Kemudian langkah ketiga, yaitu dalam menjelaskan ayat-ayat Quran perlu juga mengumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat di kitab yang menjelaskan hal yang sama. Kalau hadis-hadis itu juga ya perlu dikumpulkan, tapi ya ada satu effort lebih. Hadis itu untuk agar panjenengan semua bisa memahami, Quran ini, ayat ini asbabun nuzulnya ketika apa, atau dalam kondisi seperti apa gitu ya, untuk mengetahui medan yang latar belakang mengapa ayat itu diturunkan, agar bisa lebih memahami tentang isi kandungan dari ayat itu. Dalam hal ini juga ada unsur sirah nabawiyah, tapi dengan cara yang sederhana ya, dengan cara yang sederhana aja. Terus gini, poin keempat, Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kebenaran di atas segala kebenaran, dan Allah akan menjaganya ila yaumil qiyamah. Maka jika ada ilmu pengetahuan hari ini yang bertentangan dengan ayat Quran menurut pemahaman yang berdasarkan kesimpulan Anda sendiri, maka Al-Quran itu menjadi rujukan utama, bukan ilmu pengetahuan sekarang yang menjadi rujukan utama. Karena Allah sudah menjamin bahwa ini adalah dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya gitu.
Kalau menurut Quran ini adalah yang benar, maka ilmu pengetahuan ini harus mengikuti dasar dari Qurannya ini gitu. Kalau tidak mengikuti itu, maka pasti ada yang kurang dari ilmu pengetahuan yang sudah Anda baca atau Anda pelajari. Pasti ada yang kurang. Karena tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Nah, terus kemudian yang kelima, ini kunci utamanya, Al-Quran hanya bisa difahami. Tidak ada yang bisa memahami Quran kecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah Ta'ala, berpegang teguh pada iman. Dan jadi implementasikanlah apa-apa yang Allah mau di dalam hidup kita, karena jika tidak, maka kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran. Dan begini, potensi dari Quran ya tak coba sih ya, tak dulu bahas Ar-Rahman dan sebagainya. Nanti ada Ar-Rahman, nanti dari dasar pertanian, terus tunggu saja potensi Quran. Jadi gitu. Ada istilah pengetahuan internal dan eksternal, bahwa pengetahuan dalam batin panjenengan semua, dalam diri kita itu setara, keutamaannya setara besarnya seperti pengetahuan yang ada di luar kita. Nanti misalnya kita melihat sebuah penelitian, melihat profesor atau melihat baca buku, kemudian kita itu kagum. Sebenarnya kita punya potensi yang sama besarnya dalam diri kita untuk bisa menghasilkan seperti itu gitu. Ya, pengetahuan internal, ini pengetahuan eksternal gitu. Nah, apa nanti dan bagaimana caranya ya the next. Begitu sudah ya. Ya, terima kasih Mas Hanif tentang berbagai kesimpulannya. Kita akan lanjutkan video ke depan dengan lebih spesifik membahas masalah pertanyaan ini. Kita tadi sudah sepakat dengan dasar apa yang kita gunakan dalam menganalisis permasalahan pertanyaan ini. Ya, terima kasih Mas Hanif. Kita lanjut video depan, nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pirang menit